Saudara Kompas Dewata Pagi, kami lanjutkan kembali. Pada segmen ini kami hadirkan dialog sapa redaksi yang akan berbincang dengan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Wilayah 3 Denpasar, Bapak Taufik Gunawan, yang saat ini juga telah terhubung bersama kami di Kompas Dewata melalui daring. Halo Pak, selamat pagi Bapak Taufik Gunawan, Kepala BMKG Wilayah 3 Denpasar. Selamat pagi, Selamat salam sehat pagi. selalu. Iya, gimana kabarnya Pak Taufik pagi ini? Ya, baik-baik, sehat-sehat selalu. Sehat-sehat selalu ya, karena pandemi kita harus berjaga jarak dulu Pak ya. Ada kesehatan Iya yang penting. benar. Apalagi juga sekarang ini Pak, kita mengetahui saat ini sudah masuk musim hujan juga ya Pak ya. Sudah masuk juga pengaruh dari cuaca pancaroba. Nah, untuk bencana sendiri yang terjadi di Bali, emangnya sudah ada bencana apa aja Pak? Jadi seperti kita ketahui bahwasannya saat ini kita sedang masuk musim peralihan, ya. Peralihan dari musim kemarau ke musim penghujan. Nah, biasanya di masa-masa peralihan atau kita kenal musim pancaroba itu ditandai dengan kejadian-kejadian ekstrim seperti terjadinya hujan ekstrim, hujan lebat, terjadinya angin kencang, ya kan, Mm-mm. terus kemudian puting beliung dan sebagainya. Itu biasanya ditandai. Ya, kita baru-baru ini kita sudah mendengar ya di berita bahwa di daerah Tabanan, Jembrane, ya terutama bagian Bali bagian barat di tengah itu dilanda hujan lebat. Ya. Itu sesuai dengan prediksi kami bahwa diperkirakan mulai tanggal 11 sampai tanggal 20 Oktober 2020 ada peningkatan pulang hujan ya Hmm. di beberapa tempat di kabupaten dan beberapa kabupaten, yaitu di Jembrane, Tabanan, Badung, bahkan sebagian juga di Kota Denpasar. Seperti itu, Mbak. Nah, kalau misalnya tadi Bapak sudah mengatakan bahwa di beberapa kabupaten tersebut akan terjadi beberapa curah hujan yang tinggi gitu Pak ya, sesuai dengan prediksi dari BMKG. Seperti apa dengan kabupaten yang lainnya Pak, sampai di akhir tahun 2020 ini? Seperti apa perakiraan cuaca dari BMKG? Jadi diperkirakan Bali memasuki musim hujan itu tidak sama ya. Jadi mulai dari Oktober pertengahan sampai dengan Januari awal, mulainya maksudnya ya. Hmm. Jadi beberapa tempat sudah mulai musim hujan, tapi di beberapa tempat masih kekeringan. Contoh di daerah Buleleng bagian timur ya, bagian utara timur itu masih terjadi kekeringan di sana. Padahal tempat-tempat lain sudah banyak hujan ya, gitu, seperti itu. Jadi di Bali ini memang seperti itu keadaannya. Jadi musim hujannya atau musim kemarau-nya juga akan berbeda-beda waktunya gitu. Jadi dan nanti diperkirakan puncak musim hujan terjadi pada Januari dan Februari seperti itu. Di wilayah mana itu Pak nanti bakal terjadi paling tinggi Pak? Kalau maksudnya di puncak musim hujan itu bahwa hujan besar-besarnya itu ya hampir semua Hampir di semua. seluruh Bali ya, di antara Januari Februari seperti itu. Oleh karena itu agar bisa mewaspadai seperti itu. Ya, kalau dengan gelombang tinggi seperti apa, Pak? Kalau dari BMKG sendiri melihat? Gelombang tinggi ini yang update antara 14 sampai 16 Oktober ya. Kita update setiap 2 hari sekali. Jadi untuk gelombang yang sedang antara 1,25 sampai 2,5 meter berpeluang terjadi di Laut Bali, Laut Sumbawa, Selat Bali bagian utara, dan Selat Lombok bagian utara. Sementara untuk gelombang tinggi itu diperkirakan terjadi berpeluang di Selat Bali ya. Gelombang tinggi itu antara 2,5 sampai 4 meter. Berpeluang terjadi di Selat Bali bagian selatan, tadi bagian utara yang agak sedang, bagian selatan lebih tinggi. Iya. Selat Badung, kemudian Selat Lombok bagian selatan, Selat Alas bagian selatan, perairan selatan Bali NTB, Samudra Hindia selatan Bali NTB. Jadi memang di selatan itu lebih tinggi daripada utara.
Iya, seperti apakah itu. potensi dari gelombang tinggi itu akan berpotensi ke bencana lainnya, Pak? Mengingat juga ada banyak informasi yang beredar di luar sana bahwa Bali itu akan terancam ada bencana tsunami setinggi 9,1 seperti itu, Pak. Nah, bagaimana dari BMKG sendiri melihat hal tersebut supaya informasinya juga tidak simpang siur di tengah masyarakat, Pak? Nah, ini begini ya, ini jangan sampai masyarakat menerima berita yang simpang siur. Waktu itu minggu yang lalu ya, tepatnya tanggal berapa minggu yang lalu Mm-mm. BMKG menyelenggarakan latihan kewaspadaan tsunami ya, Ya, latihan kewaspadaan tsunami, yaitu dengan skenario gempa di selatan Jawa itu 9,1 skala Richter. Skenario itu ya, ya, jadi skenario. Sehingga beberapa tempat di eh, bagian selatan Jawa, selatan Bali Nusra akan terlanda. Ya. Kami bekerja sama dengan stakeholder terkait, yaitu BPBD, terus kemudian institusi terkait lainnya, Pemda ya, menyelenggarakan acara itu secara serentak bersama-sama. Ya, jadi tujuannya adalah untuk mengetahui kesiapsiagaan apabila terjadi bencana tsunami seperti itu. oh ya, Jadi berarti itu dan ini tadi simulasi ya, diikuti Pak ya? tidak bagaimana? Berarti yang tadi itu adalah merupakan simulasi dari BMKG ya? Betul. Jadi simulasi ini tidak hanya diikuti oleh Indonesia saja, tapi negara-negara di wilayah wilayah Samudra Hindia. Ini kemarin terjadi tanggal 6 Oktober ya, kita simulasinya tanggal 6 Oktober itu. Hari Selasa tanggal 6 Oktober. Jadi ini tidak hanya diikuti oleh negara Indonesia saja, tapi di 29 negara di wilayah sekitar Samudra Hindia seperti itu. Oke, baiklah Pak. Selain simulasi tersebut, apalagi yang dilakukan oleh BMKG Pak juga untuk mengimbau masyarakat yang ada di luar sana agar tetap waspada dengan adanya musim hujan yang sekarang ini lagi melanda Bali, Pak? Nah, yang kedua, jangan sampai bingung tentang istilah ya, gelombang tinggi dengan tsunami itu lain ya. Gelombang Lain. tinggi karena cuaca dan gelombang tinggi karena tsunami lain ya. Karena tsunami karena ada gempa, kalau gelombang tinggi karena cuaca, karena gelombang tinggi itu ya karena ada cuaca ekstrim seperti angin kencang dan sebagainya. Nah, agar mewaspadai para nelayan terutama ya, masyarakat yang melakukan aktivitas di daerah pantai, agar selalu mengupdate informasi dari BMKG ya, gitu, yang sudah ada di Twitter maupun ada di email maupun ada di media-media sosial lainnya, seperti itu. Lalu bagaimana antisipasi dari BMKG, Pak? Apakah ada sirine untuk masyarakat mengetahui bencana, Pak? Jadi begini, dalam melaksanakan tugasnya BMKG itu sampai kepada memberi peringatan, memberi informasi ya bahwa akan ada gelombang tinggi, akan ada tsunami dan sebagainya. Ada peringatan dini cuaca ekstrim misalnya seperti itu. Namun yang memberi perintah untuk evakuasi dan sebagainya itu adalah pihak BPBD setempat ya. Jadi yang untuk memberikan perintah agar evakuasi atau tanggap darurat dan sebagainya adalah instansi BPBD ya, instansi terkait gitu. Jadi BMKG hanya memberikan informasi peringatan dininya gitu secara cepat, sehingga nanti antisipasinya ditindaklanjuti oleh instansi terkait. Misalnya untuk informasi peringatan dini cuaca ekstrim nanti akan ditindaklanjuti oleh misalnya kalau untuk pengendali banjir di BWS ya, Badan Wilayah Sungai seperti itu, yang dia punya otoritas untuk memberi peringatan ya bahwa akan terjadi waspada banjir dan sebagainya seperti itu. Terakhir Pak Taufik, ada imbauankah dari Bapak kepada masyarakat agar bisa selalu waspada di musim hujan ini, Pak? Betul, terutama masyarakat yang langganan terkena banjir ya. Masyarakat yang berada di pinggiran sungai agar senantiasa waspada ketika terjadi
hujan yang terus-menerus ya, agar segera siap siaga untuk ya misalnya mengungsi dan sebagainya. Dan kemudian kepada pihak-pihak terkait ya agar pada musim hujan ini dilakukan antisipasi seperti misalnya antisipasi terhadap banjir, misalnya ya sungai-sungai dikeruk misalnya ini ya misalnya. Kemudian pohon-pohon dipangkas di sini sehingga tidak menimbulkan nanti pohon tumbang seperti itu ketika terjadi angin kencang dan sebagainya. Baik, terima kasih Bapak Taufik, Kepala BMKG Wilayah 3 Denpasar. Terima kasih Pak. Terima kasih, sama-sama. Selamat pagi. Selamat pagi. Demikian saudara perbincangan saya hari ini. Tetap waspada dan selalu jalankan protokol kesehatan serta tetap selalu ingat pakai masker. Sesaat lagi kami akan hadirkan informasi Mebapang Barong dan juga Kendang Tunggal. Tetaplah di Kompas Dewata Pagi.